Folklore atau cerita rakyat di Indonesia memiliki ribuan kisah. Dan folklore atau cerita rakyat itu sangat penting. Di dunia mungkin dikenal cerita Romeo and Juliet di Eropa. Di Indonesia ada Ande-Ande Lumut. Mereka mempunyai cerita apapun. Kita punya cerita yang lebih seru dan lebih indah. Bahkan cerita rakyat folklore di Kepulauan Nias yang menceritakan begitu ada gempa langsung naik ke gunung. Setelah ratusan tahun dari mulut ke mulut cerita itu diceritakan. Hal inilah yang menyelamatkan waktu peristiwa tsunami di Aceh. Banyak korban sampai 200.000 warga Aceh. Tapi di Nias tidak terlalu banyak karena mereka sudah tahu cerita dari mulut ke mulut. Itulah folklore. Dan salah satu cerita rakyat yang selalu didengungkan oleh mbah-mbah nenek-nenek saya dulu ketika lagi tidur adalah cerita perintah Sunan Bonang untuk melaksanakan yang namanya sebuah perintah yang namanya Apati Geni, perintah mematikan api. Sunan Bonang tahu budaya api adalah dekat dengan budaya metal, di mana membuat keris, membuat peralatan metal, semua menggunakan geni atau api atau dahono. Perintah Apati Geni adalah perintah mematikan api. Ketika Belanda tahun 1470-an di abad 15 sudah akan menguasai Indonesia, Sunan Bonang tahu apa yang akan terjadi. Mereka pasti bukan akan mengambil sekedar rempah di Indonesia, tapi akan mengambil budaya metal. Dan langsung diperintahkan perintah Apati Geni tersebut. Dan sejak saat itu sudah 400 tahun lebih budaya metal di Indonesia masuk ke dalam permukaan tanah. Dan salah satu peristiwa yang saat ini selalu didengungkan oleh Mbah dan Eyang adalah suatu hari nanti perintah Tinitah Sumuruping Geni, perintah menyalakan api, akan dilaksanakan segera. Dan ketahuilah para sahabat, kayaknya waktu itu adalah sekarang. Di Pesarean atau tempat makam para sunan, tempat 9 wali selalu ada sumur. Bahkan di Kudus ada sumur pitu, 7 mata air sumurnya. Lalu dalam dongeng cerita folklore dari mulut ke mulut dikatakan bahwa para sunan sewaktu mengislamkan Nusantara itu tidak dengan berperang atau terjadinya tumpah darah. Namun mereka menggunakan kekuatan ekonomi, berdagang, dan memiliki emas. Tersebut kisah yang dicatat dalam suluk linglung Pangeran Wijil bahwa para sunan itu menyendok tanah di dekatnya yang kemudian hari jadi sumur. Sebenarnya para sunan itu mengambil tanah tersebut lalu sebagai bahan untuk membuat harta dalam tanda petik. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka lakukan adalah memberi air dan merendamnya lalu diletakkan ke dalam kendi. Selang beberapa hari cairan tadi dipisahkan dan tanah tersebut dibakar menjadi solid. Dan benda yang dibakar tersebut merupakan ingot atau dore dengan kadar emas antara 14 sampai 22 karat. Yang dalam cerita turun-temurun ternyata cairan tadi adalah bakteria atau kalau dalam bahasa modern dalam ilmu patologi itu adalah bioengineering. Para sunan memisahkan unsur logam tadi menggunakan bakteria. Para sunan melaksanakan bioengineering jauh sebelum dunia mengenal mikroba, virus, bakteri, di mana mereka menyebutnya dengan istilah lelembut. Saking halus dan kecilnya, ini bukan makhluk halus seperti jin, setan, dan segalanya. Ini adalah makhluk kecil super nano yang bekerja menurut hukum alam. Inilah yang menjadi kunci sukses bermain di bidang metalurgi yang harus dicari oleh generasi anak bangsa Nusantara, kekayaan ilmu teknologi logam. Osmium misalnya, benda logam yang berat jenisnya lebih berat dari besi namun selalu oily, licin. Kalau osmium diproduksi dibuat untuk benda yang rotating berputar seperti turbin, jet engine, baling-baling propeller kapal laut, maka pelumas olinya hanya perlu 10% saja kebutuhannya. Mesin menjadi lebih baik performanya dengan perawatan yang rendah. Dunia aviasi dan dunia maritim bisa maju 3 kali lipat dari sekarang dan osmium itu banyak di bumi Nusantara.
Palladium yang lebih kempling mengkilat, lebih ringan dari platinum, tapi lebih kuat mutunya, akan membuat dunia kesehatan seperti laser, heavy duty, permesinan, transportasi, drone akan menjadi sangat murah. Rhodium lain lagi, bisa minus resisten pengantarnya, hingga alat komunikasi bisa lompat menjadi 6G, 7G, bahkan 10G. Lebih cepat lagi data tertransfer. Thorium membuat listrik tenaga nuklir tidak lagi berbasis uranium yang berbahaya, membuat biaya listrik berbasis minyak bumi, batu bara menjadi kemahalan karena dengan thorium per kilowatt hour hanya $0,3, jauh di bawah harga batu bara yang $0,8 dan jauh di bawah gas yang $1,1 untuk energi listrik. Semua itu adalah budaya metal, mulai dari metal biasa, metal tanah jarang atau rare earth, hingga precious group metal, semua ada di tanah air tercinta ini. Sebelum melangkah jauh, kita merenung sejenak, menengok apa yang para sunan sudah lakukan untuk anak cucunya, untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya nikmat agama Islam, namun budaya luhur, budaya logam dia wariskan untuk kita. Untuk menjadi yang terdepan, warisan beliau-beliau tersebut harus kita pertahankan. Inilah strategi SWF, Sovereign Wealth Fund, berbasis natural resources capital yang selalu didengungkan oleh si bosman yang sok keminter ini. Menggunakan kekuatan kedaulatan sovereign natural resources untuk menjadi alat tawar kepada negara lain. Bukan menjadi pengemis minta-minta pinjaman seakan-akan kita ini miskin. Sekali lagi, sejarah sudah mengingatkan, wahai pejabat, rajin-rajinlah baca sejarah dan menengok kekuatan bangsa sendiri. Semua tersedia, semua tinggal dipakai. Masih nggak ngerti juga ya SWF ilmunya para sunan ini ya? Ngobrol dong kita. Kita menengok sejarah sebentar. Sebelum Kopernikus menyatakan matahari pusat semesta, maka dunia ini konstanta matematika dan fisikanya tidak pernah stabil. Tidak banyak penemuan yang jenius karena semuanya banyak yang belum pasti. Matematika dan fisika itu ilmu pasti, belum menjadi ilmu pasti saat itu karena konstanta bilangannya tidak stabil. Ketika Kopernikus memberikan pernyataan matahari pusat semesta, dia dipenjara oleh gereja. Namun sahabatnya yang lain, Leonardo da Vinci, terinspirasi. Dia menjadikan nol patokan semesta di matahari dalam setiap perhitungan kalkulasi di dalam karya-karyanya. Membuat dia menemukan aha moment, yaitu semua mendadak menjadi pasti dan fix. Dia saat itu menciptakan lebih dari 6.000 paten karya-karya baru. Karena akhirnya ditemukan patokan tadi, membuat konstantanya konstan atau diam. Dunia menjadi terang, illuminate, karena akhirnya semua ada patok yang diam. Jarak matahari itu menjadi kunci ketika matahari dijadikan patok awalnya dan diam. Sejak saat itu teori gravitasi Newton, Principia of Mathematica tercipta. Satuan jarak, satuan waktu, satuan panas, gravitasi mendadak menjadi terukur. Semua free thinker menjadi bergairah. Dunia teknologi permesinan berkembang dengan cepat sejak saat itu hingga puncaknya adalah revolusi industri di Eropa. Eropa mengalami zaman keemasan manusia kedua sejak zaman keemasan pertama periode Socrates, Plato yang penuh dengan kedamaian dan karya tinggi umat manusia. Di Timur Tengah berbarengan dengan itu juga kemajuan ilmu tadi membawa Islam juga dalam zaman keemasannya karena teknologi dan pendidikan. Revolusi industri Eropa tadi akhirnya melahirkan penjajahan atas negara yang belum berteknologi namun kaya sumber daya alamnya. Atas nama kemakmuran negara industri itulah penjajahan terjadi. Lalu ada sebuah wilayah yang makmur yang menjadi incaran negara teknologi itu di abad pertengahan. Wilayah itu mataharinya tercurah 95% dalam 1 tahun. Sumber airnya banyak dan memiliki pegunungan vulkanik dan tektonik yang panjang yang setiap saat memuntahkan sumber pupuk yang subur. Penduduknya bercocok tanam dan nelayan. Pelautnya handal. Pertaniannya sudah mengikuti musim serta sistem irigasi yang mumpuni dan juga punya budaya kesenian yang tinggi. Jika sahabat ingin tahu tingginya sebuah peradaban, lihatlah seninya. Eropa di masa jayanya, zaman Renaissance, alat musiknya terbuat dari senar, kayu
kayu bahannya. Biola, harpa, piano, drum juga dibungkus pakai kulit binatang. Bangsa Cina dengan kecapi, senar, suling. Lalu Timur Tengah ada rebana, gendang, India, suling, sitar, kayu, dan senar. Namun bangsa makmur yang namanya Nusantara telah menggunakan logam sebagai alat musiknya, berupa gong, gamelan, berbahan logam dengan nada pentatonik yang unik, tembaga, suasa atau mas muda, dan banyak lagi unsur logam yang digunakan dalam alat musik tradisional Nusantara. Di Nias, di Kutai, di Jawa, di Sulawesi, semua terdapat jenis alat musik berbasis logam. Budaya ini sudah ada ratusan tahun yang lalu. Budaya logam Nusantara sangat tinggi. Karena itu ketika Sunan Bonang memerintahkan apati geni, perintah mematikan api, budaya logam disimpan rapih. Semua api peleburan dimatikan, ditutup rapat, sehingga ketika penjajahan datang di muka bumi Nusantara, bukan saja mereka ingin mencari rempah, namun pastinya mereka mencari budaya logam. Data tersebut hilang di telan bumi. Para sunan tahu penjajah tadi sekali lagi bukan mencari rempah, ada yang lebih tinggi dari rempah, yaitu mereka mencari budaya logam. Cerita ini mungkin hanya folklore atau cerita rakyat, namun cerita ini menyebar terus karena tradisi Nusantara adalah budayanya pitutur, bertutur, bukan budaya tulisan. Cerita ini adalah cerita yang biasa mbah-mbah saya ceritakan di malam hari Ba'da Isya di kampung saya dulu. Yang dilanjutkan begini, ada dua perintah Sunan Bonang kala itu. Yang satunya lagi, yang kedua adalah nanti di generasi 17 setelah dirinya, tinitah sabdo sumurping geni, perintah sabda menyalakan api akan dilaksanakan. Sahabat, sesungguhnya saat ini adalah zaman keturunan ke-17 dari Trah Kasunanan. Jadi sekedar mengingatkan, waktu itu adalah sekarang. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Sehingga bisa tersumbang sekarang di YouTube. Oke. Terus yang ini udah senyawa awal dari yang
itu ada kan usus yang gitu ya. biasa di sini ternyata air panas tadi itu bisa ternyata bisa mengobati ya. Jadi selain air panas ternyata itu kalau orang datang ke sana itu gimana? Gratis? Bayar? Jadi gini, kalau gratis tidak, tetapi dalam hal terus fasilitas pun di sana sudah cukup. Artinya begitu fasilitas yang tadi ada itu yang bisa bayar. Kalau bayar itu relatif, tetapi ukuran dan yang Itu tiap hari apa? Sabtu Minggu atau di kalau hari biasa? dari hari Jumat sampai Minggu sudah dominasi. Jadi jalan di sana paling tapi tempat dominan banyak sana ya. Terus tadi berhubungan selain pemandian terus alam kita pernah sekarang tahu ya di sini saya lihat ada Oh iya, belum dijelaskan bahwa nasi ini buah dan nasi sehingga disebut ada nasi. Nasi yang artinya manisnya itu khas. oh jadi Jadi ciri khasnya kalau sini bapak nanas ya? makan manisan, ya ini ada buah nanas yang manisnya itu hampir hampir sama dengan manisan. Saking manisnya, tapi nggak semuanya manis. Itu biasa sih ada yang setiap saat itu dan nanas ini ada olahnya, ada telur nanas, ada dan ada buah sehingga masyarakat bisa sudah ekspor ekspor baru nanas rata-rata nanas itu atau bumdes saat ini bumdes sudah mulai terus kalau saya lihat lagi kan bisa nah di sini bahwa Gojek ini bisa dibilang
artinya mendukung koin tadi berubah atau bergeser menjadi kain di kampung industri nanti. Nah, mungkin ngomong-ngomong tadi kita siapkan dengan adanya pertandingan ini untuk menyeimbangkan perkembangan dengan adanya perkembangan di sini semakin jadi pemilihan desa ini masih sehingga dengan adanya program ini jadi untuk mengintegrasikan secara cepat atau menciptakan hal itu desa nanti kan bisa desa bisa mengetahui perkembangan di luar desa sendiri baik itu secara nasional maupun internasional. Jadi hubungannya itu akan semakin luas. Jadi harapan kami wawasan orang desa ini akan standarisasi wawasan nasional. Ya, luar biasa nih Subang sudah berbicara sudah mengalami transformasi digital. Jadi akan desa dari dengan desa dengan yang lain terconnecting, semakin digital semakin maju. Lebih gitu ya. Ini luar biasa. Terima kasih Mas Yanto, kita ngobrol-ngobrol sore ini. Kayaknya kita akan sering ke Subang ya. Harapannya harus ke Subang. Ya. Ke Subang ini ya apa ya? Semakin baik dan Subang. Teman-teman, kita di Subang dapat informasi dari Mas Yanto. Besok kita ada acara di Kabupaten dalam rangka mengembangkan Subang dengan digital, terus kemudian kita mengembangkan koneksinya desa. Terus kemudian saya sama bangga banget dengan Mas Yanto ini, ternyata Subang sangat merespon banget dengan kemajuan teknologi. Mudah-mudahan Subang maju dan siapapun yang ke Subang silahkan berkontribusi secara baik karena Subang adalah masa depan Jawa Barat bahkan Indonesia. Itu satu ya. Thank you. I know what it's like, I know how it feels. Let the pain break you down, now you gotta give it time to heal. Don't worry now, even though the fear is real. Just hold on. If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be here waiting, reaching out my hands. Love is the answer. Love is the answer. I know it's a struggle, I know it's a fight, not to end every day feeling like you've been living a lie. It's time to be free, it's time to find peace by the water, and just hold on. If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be here waiting, reaching out my hands. Love is the answer. Love is the answer. Love is the answer.
Nok non mesenes non me. Ay romana sinaman, wabane matipin ka, ako'y wabane matipin ka. Nakataw ben-benoki, ako'y nakataw ben-benoki. Ang penoni sinikin namin. Ironisino en la Desa Cikujang, di mana setiap sudutnya adalah keindahan. Sebuah negeri yang kaya dan permai, membawa manusia bangun dengan kicauan burung dan embun pagi. Serta terik mentari yang menyongsong seluruh penjuru negeri di setiap belahan bumi pertiwi, termasuk tempatku berpijak saat ini. Dari bentangan langit yang semu menjadi saksi bisu awal sejarah Desa Cikujang. Kujang yang berada di atas air menjadikan desa ini diberi nama Desa Cikujang. Tentu saja tidak semua mata dapat melihatnya. Itulah yang diutarakan oleh leluhur desa ini. Desa Cikujang terbentuk pada tahun 1326 yang ditemukan oleh Eyang Arja Kusuma dan istrinya Ibu Sari. Mereka berasal dari Banten. Merekalah yang mengawali Desa Cikujang. Berawal dari perkampungan Arjusari yang disusul 5 kampung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sadayana kuring bari nguningakeun sakilas asal-asalna kampung Arjasari oge Desa Cikujang. Di kampung Arjasari teh anu yuswana atau hampir 700 tahunan, anu terdiri
tanggal 3 bulan 7 tahun 1326. Ayeuna Cikujang ngangge aya di dinya teh aya cai tina cai lureun cai teh aya peso kujang. Janten ngadan ke riwayat Cikujang anu ayana di daerah Balekambang. Simkuring nguringakeun tina naon pangalaman anu pas kauninga rupina tina titinggalan simkuring tina ilmu batin gitu ya. Tanya riwayatna atuh Kampung Arjasari anu kapungkur ngabentukna Kampung Arjasari teh anu namina eta Ayang Arja Kusumah janten sarogena Ibu Sari dan jantenkeun istrina. Jadi Arjasari teh nyanak nami tina keluarga anu kapungkur mabak-mabak ieu lembur anu ngawitan ngabangun ieu lembur teh Ayang Arja Kusumah anu asal muasalna ti Banten. Desa Cikujang merupakan gabungan dari 6 dusun yang memiliki luas wilayah 807,5 hektar. Berawal dari perkampungan Arjosari yang disusul 5 kampung lainnya, yaitu Dusun Cikujang, Dusun Sempur, Dusun Sangkali, Dusun Cilembu, dan Dusun Babakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya Subang, gotong royong, Subang, Jawara, Jaya, Istimewa, Sejahtera, Serang Panjang, Midang, Cikujang, ngahiji, ngabakti, ngabukti, insyaallah amin. Cikujang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, kurang lebih 45 km dari kota kabupaten, dan kami berada di 5 km dari perbatasan jalan raya menuju ke wilayah Desa Cikujang. Penduduk Desa Cikujang kurang lebih 4.500, 2.223 penduduk laki-laki, 2.226 penduduk perempuan. Alhamdulillah kami di sini termasuk desa yang masih kental dengan religi. Semua masyarakatnya kondusif, aman, tentram, dan nyaman. Adapun beberapa potensi yang ada di Desa Cikujang, baik itu potensi dari bidang ekonomi, bidang kesenian, ataupun di bidang pariwisata, insya Allah. Di bidang ekonomi mungkin Desa Cikujang termasuk desa yang produktif. Di antaranya ada beberapa home industry, baik itu di bidang pangan, pengolahan hasil pertanian, baik itu di bidang perindustrian. Di antaranya ada yang membuat konveksi tas yang berada di Dusun Arjosari, Desa Cikujang. Keindahan panorama alamnya sangat tepat dijadikan destinasi wisata untuk dikunjungi. Salah satu wisata yang jarang diketahui keberadaannya adalah Curug Mugiri. Curug Mugiri memiliki tinggi kurang lebih sekitar 60 meter. Wisata air terjun yang masih sangat alami dan asri. Dan warna airnya yang sangat jernih membuat mata ini tak bisa berpaling. Dan alhamdulillah untuk sekarang ini saya juga masih sedang berada di salah satu potensi destinasi wisata yang ada di Desa Cikujang. Untuk pengembangan wisata di sini kami ada kurang lebih ada 6 air terjun. Ini adalah salah satunya air terjun yang paling dekat dengan pemukiman. Air terjun Mugiri berada di RW 04 Kampung Arjosari RT 10. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antara pemerintah desa, lembaga organisasi yang ada di desa, ataupun dengan badan usaha milik desa, insya Allah potensi untuk menuju Desa Cikujang sebagai desa wisata yang ada di Kabupaten Subang insya Allah akan terlaksana. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami, khusus saya sebagai Kepala Desa Cikujang, dengan berbagai dukungan dari masyarakat, insya Allah apa yang menjadi harapan kami bisa terlaksana dan selamanya ada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desa akan selalu identik dengan lahan persawahannya yang luas. Menatap dari kejauhan pun akan terlihat bukit yang memagari area persawahan dan perkebunan. Senandung langkah kaki anak-anak berkelana ke sana kemari, tawa bahagia terpancar di antaranya.
Seakan tak ada habisnya keindahan Cikujang, para petani padi dan petani kebun yang sangat lihai mengolah apapun yang ada di tangannya. Ditambah pula pelayanan perangkat desa yang cepat tanggap dan mumpuni. Hal itulah yang mendorong kegiatan Posyandu tak luput menjadi perhatian perangkat desa kepada masyarakatnya. Selain itu, ibu-ibu PKK turut aktif dalam kegiatan kesejahteraan keluarga, kegiatan gotong royong, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Luar biasa bukan? Setiap langkah kakiku menyusuri tanah ini akan ada kekaguman di dalamnya tanpa henti. Kenangan ini akan selalu menetap walaupun kenyataan sudah lama pergi. Begitu pula seperti tempat ini, meski jauh kaki melangkah, rasaku selalu ingin kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rakyat Subang, gotong royong, Subang, Jawara, jaya, istimewa, sejahtera, insya Allah. Serang panjang, Medan. Hari ini saya sampaikan, saya Indri Tandia, SSTP MSI, Camat Serang Panjang. Berawal pada saat penugasan saya bulan September 2019 dan sampai tahun kemarin 2020, saya selalu berpikir kenapa pelaksanaan kegiatan yang ada di Kabupaten Subang, khususnya yang ada di Serang Panjang, seolah-olah selalu berulang dengan hasil yang kurang maksimal. Saya mengkaji, menganalisa, ternyata ada kelemahan yang diperoleh atau ada kelemahan yang didapat dari hasil analisa kita, yaitu bahwa Kecamatan Serang Panjang belum memiliki data yang lengkap, sehingga kita sulit untuk memetakan arah pembangunan, blueprint bagaimana Serang Panjang ke depan. Berawal dari itulah saya berusaha mengajak para kepala desa bagaimana supaya kita memiliki data yang valid, data yang betul-betul bisa kita manfaatkan untuk kepentingan pembangunan Kecamatan Serang Panjang. Alhamdulillah, seluruh desa, seluruh kepala desa begitu antusias bagaimana kita mendapatkan data yang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Dan akhirnya dengan kerjasama dengan pihak ketiga, kami berupaya mendapatkan data yang betul-betul sangat konkret, valid, sampai ke tingkat yang paling kecil, yaitu rumah tangga. Dengan data ini, kita berharap bahwa pembangunan di Kecamatan Serang Panjang akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan lebih mudah tentunya untuk diukur keberhasilannya dari tahun ke tahun, sehingga kita bisa melaksanakan kapan sebenarnya
bahwa Serang Panjang akan lebih maju sebagaimana Serang Panjang Midang. Hal ini perlu kami sikapi seiring dengan program Pak Bupati dengan Subang Jawaranya, bagaimana infrastrukturnya berjalan, pelayanannya berjalan. Kita di Kecamatan Serang Panjang sadar bahwa dengan kontur alam yang pegunungan, satu-satunya yang memungkinkan dan lebih mempunyai potensi bagaimana Serang Panjang ke depan adalah menciptakan hal-hal terkait dengan kondisi geografis yang ada di kita. Dengan berbagai macam tempat wisata, berbagai macam hal yang keindahan-keindahan alam pegunungan, itulah yang menjadi program kita ke depan. Sehingga sekarang Pak Bupati menjalankan infrastrukturnya, jalur Serang Panjang Cipendei itu akan menjadi salah satu modal kita bagaimana Serang Panjang ke depan akan lebih maju ketimbang kecamatan-kecamatan lain tentunya, dan mudah-mudahan itu bisa terjadi. Dan alhamdulillah di bulan Maret ini tuntas kita mempunyai data yang bisa kita olah, bisa kita kembangkan, dan tentunya bisa kita tampilkan sehingga siapapun bisa melihat data tersebut, bisa melihat potensi yang ada di Kecamatan Serang Panjang, dan tentunya para investor yang akan masuk ke Serang Panjang akan lebih mudah untuk menentukan atau menemukan data yang dibutuhkan. Saya berharap dengan data ini, dengan modal awal ini, kita mundur ke belakang satu langkah, tapi kita lari 10 langkah ke depan dari kecamatan-kecamatan lain. Mudah-mudahan harapan ini yang didukung oleh seluruh para kepala desa se-Kecamatan Serang Panjang, dan tentunya Pak Bupati juga, karena kebetulan setelah kita melaksanakan, Pak Bupati juga melaksanakan kerja sama juga dengan pihak ketiga yang intinya adalah bagaimana data yang paling valid didapat. Dan alhamdulillah kita sudah mulai dari awal, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pilot project buat pemberian data maksimal untuk desa se-Kabupaten Subang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya dengan data ini pembangunan Serang Panjang akan lebih bisa dipetakan, akan lebih bisa dijangkau, dan tentunya pembangunan lebih maju ke depannya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat desa, kita baru kedatangan tamu dari desa Selekataan, Kabupaten Pemalang. Di desa yang sangat luar biasa, ternyata wisatanya banyak. Kemudian lagi dari desa Cikendo, ini ternyata budayanya juga banyak. Kita ngobrol-ngobrol santai, pada biasanya pengen jelasin yang potensinya apa. Namanya terima kasih Pak atas waktu yang memberikan. Selamat sore untuk semuanya. Hari ini saya berkunjung ke beliau dan alhamdulillah diperkenankan dengan beliau. Izin Pak menyampaikan, memang saya dari Desa Sekatakan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pemalang. Nama saya Sutrisno, Kepala Desa Sekatakan. Beberapa potensi yang ada di wilayah kami, Desa Sekatakan itu lingkupnya adalah Kecamatan Purwosari yang mempunyai 3 komoditas yang sangat luar biasa. Di sana ada tempat dinding kita untuk mengangkat sekolah wisata, yaitu ada agrikultur, hortikulturanya, wisatanya, Kecamatan Purwosari termasuk
juga dengan kopi Pak. Kopi. Beliau ini Pak Kadis ini salah satu adalah desa yang justru budayanya sangat luar biasa. Bapak ingin apa? Terima kasih Pak. Selama ini kami melaksanakan amanat dari masyarakat. Nama saya Selamat Jati Kepala Desa Cibulu. Kebetulan masyarakat kami khususnya Desa Cibulu Kecamatan Bojong Kabupaten Pemalang memang identik untuk menjadikan masyarakat itu masyarakat budaya. Sehingga sampai sekarang kami memang biasa di kemarin saja jalan pembangunan rapat sepanjang 9 meter dengan sebagai selama ini kami desa sangat sangat tertinggal sasaran pertumbuhan dari 1.301 dari 4.800 hingga 540 karena sementara ini disupport oleh Nur dengan Budi dengan sangat semangat juga melakukan juga dengan kesejahteraan masyarakat dengan adanya desa wisata budaya ditambah lagi kemarin untuk Kabupaten Pemalang itu mendapat juara 3 tingkat nasional itu menjadi desa wisata Nabilan. Jadi desa wisata Nabilan namanya itu Nanas Pemalang. Kalau seninya apa yang? Seninya itu namanya silat Jepang. Pada silat Jepang itu dari silat, lais, pukulan, dan Jepang. Apa itu? Itu dari tradisional, tari. Ya, tari itu ada masa itu pukulan, masa itu ya agama tari Jepang terkenal. Jadi Jepang itu ya untuk tadi yang pakainya namanya bahasa Jawanya itu Inggris, tapi namanya dikatakan kalau sintren itu wanita yang belum menjadi pakaian itu ya atas itu menjaga 3 menit itu langsung tadi katanya pada tempat yang wisata itu kali dengan kondisi alam yang bisa 360 itu bisa dilihat Izin Pak, di tempat kami desa Sekakakan itu ada sebuah wisata namanya Ikir Kanda. Itu di situ kita bisa melihat view di kanan kiri. Jadi ada beberapa potensi yang mulai di Kanda. Salah satunya dari Kanda. Kita bisa melihat view Gunung Slamet, Gunung Slamet bisa melihat view itu perkotaan di wilayah yang Mas Purbalingga sampai Gunung Sindoro Sumbing maupun Merapi. Terus sebelahnya lagi kita bisa melihat view di Kota Pemalang, Pekalongan dan sebelahnya lagi kita bisa melihat view di kawasan agribisnis wilayah hamparan kecamatan dampak yang sangat luar biasa ya. Itu kayak tadi kan yang kita bilang ya. Sudah ada apa namanya tempat nongkrong kayak tabunya gitu. Mas sampai hari ini memang Ikir Kanda itu tingkat pertama itu adalah mengangkat di tahun 2020 pasca COVID. Sehingga sampai hari ini Pak belum sampai ke yang namanya area Sokopi, tempat bertutur di sana. Kita banyak harapan Pak, mudah-mudahan dari Bapak bisa menambah semangat kami biar kami bisa berkarya untuk wilayah kami. Saudara desa, ada potensi yang luar biasa di Ikir Kanda. Ini sebenarnya butuh kayak seperti kayak kafe, tapi bisa delivery tempat view tadi. Ayo, siapa yang mau berinvestasi di sini luar biasa dan dipastikan pengunjungnya rame karena tempatnya memang strategis banget. Ini berebut nih, tergantung nanti yang mana nih. Silakan para investasi yang hobi bikin kafe-kafe di desa, kita datengin di Pemalang. Mungkin ada satu lagi, jadi sampai ke sini udah berapa tahun? Terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak, saya sudah di periode kedua di tahun ketiga. Periode kedua dan ketiga. Kalau Pak Selamat dengan kami 3 periode tahun ketiga. Nah mudah-mudahan tokoh desa ini
kita pengen tahu kenapa waktu itu punya semangat untuk mengabdi di desa sampai 3 tahun, 4 tahun. Beliau-beliau ini adalah memperjuangkan desa ya, mempunyai legacy, terus kemudian mempunyai perjuangan di sana. Tapi kalau kita lihat ya, mungkin jalan-jalan kesejahteraan dia nggak terpikirkan saat ini. Mungkin bisa desa, kalau semangat tapi dari pembangunan dia kecil ya. Iya, terus punya semangat. Ini Pak, kami diawali dari niat kami sebagai kepala desa ingin istilahnya membangun desa kami dengan niat ikhlas. Kita maju menjadi kepala desa, kita ingin berbuat yang terbaik untuk desa. Walaupun Pak, ya, salah catatan kami dengan gaji kami untuk kebutuhan sehari-hari kami sebagai kepala desa memang tidak mencukupi dengan itu. Di wilayah kami aja Zoras Bapak sama-sama pengeluaran tiap ininya ya, mohon maaf Pak, kalau apalagi di bulan-bulan manakala ada kegiatan yang acara, tambah kalau bulan Maulid, bulan Syawal, itu sebagai kepala desa namanya saja bapak desa ya Pak, pasti tuntutan anak itu Pak, ada yang lebaran Pak, masih bisa enggak Pak, tambah kondangan Pak. Ini kalau dihitung-hitung dengan gaji kami tidak bakalan untuk Pak. Sementara anak istri juga menunggu hasil kami Pak. Bapak kalau 3 tahun Itu nggak cukup kan ya? karena awal sokor-sokor bisa paling tidak ada sedikit menyentuh lah sokor-sokor, tapi kalau misalnya sikap tidak bisa kita ikhlas lah biasa Pak Kades teruskan perjuangan siap karena demi warga kita bisa maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya emang bicara efisiensi ya ini ya, efisiensi dalam hal orang yang mengoperasikan, juga dalam hal apa namanya, kalau istilah produksinya itu rendemen. Jadi kalau kita bawa kayu gelondongan ke kota itu kan membawa apa namanya sisa itu sampah ya. Tapi kalau dengan ini nanti bisa ke hutan, yang dibawa ke kota itu sudah berupa barang setengah jadi, sehingga dari segi efisiensi volume yang dibawa lebih besar, ongkos produksi lebih murah, dan akhirnya memang harga kayu itu sendiri menjadi lebih murah. Nah itu kan menguntungkan produsen, misalnya pengguna kayu itu, misalnya apa namanya pengusaha kecil-kecilan, furnitur kecilan itu kan lebih.
Ini, ya. Ini Kak, dulu kami pernah di perhutani, pernah diukur ini, ketebalan sini, dengan itu konsisten. Dari Kementerian Desa yang jelas kita menyambut baik karena ada suatu temuan teknologi baru yang mempermudah pengolahan kayu yang dulunya itu pakai full manusia gitu ya. Nah sekarang sudah dibantu dengan desain mekanis. Menurut saya ini suatu perkembangan bagus, alternatif yang baik. Nah, tinggal nanti di dalam sisi penggunaan kepada desa-desa ya, kita memang harus bekerjasama dengan teman-teman CSR. Misalkan contohnya furniture daerah situ. Nah, karena dia butuh kecepatan, saya pikir ini termasuk suatu teknologi yang bisa mempercepat proses. Yang kedua, dana-dana desa itu sebenarnya bisa digunakan juga untuk meningkatkan pemberdayaan. Salah satunya juga ini alat yang sangat bagus. Nah, tinggal nanti mungkin dari kepala sekolah bentuk MOU-nya, bentuknya ini bisa diatur kerjasama. Biasanya ada MOU-nya, terus setelah ada MOU biasanya langsung nanti PKS bisa kerjasama sisi bisnisnya. Kemudian di desa itu sudah ada penampung bisnis sebenarnya, yaitu badan usaha milik desa. Kemudian nanti bisa memberdayakan badan usaha milik desa itu dalam rangka untuk mengelola ini. Ini misalkan diadakan, terus kemudian tadi makanya saya tanya berapa yang bisa mendapatkan hasil berapa ini, sehingga kita misalkan pengadaan ini juga nanti akhirnya bisa meningkatkan daripada badan usaha milik desa itu sendiri. Mungkin itu yang pertama. Nah, yang kedua, hal-hal seperti ini memang sebenarnya dibutuhkan di kerjasama antara sekolahan. Ini sebenarnya kan SMK Pak ya. Nah, SMK aja sudah bisa memproduksi seperti ini. Artinya kalau ini ada suatu pengusaha yang bisa membesarkan ini pabriknya, sehingga speknya ada dari SMA, terus di belakangnya ada yang support, saya yakin ini bisa masuk, bisa bagus. Tapi kalau hanya mengandalkan dari tenaga pikiran dan mungkin dananya dari sekolahan, saya yakin terbatas. Nah ini yang sebenarnya yang kita butuh kolaborasi antara tadi marketnya udah jelas, lembaga di desa sudah ada badan usaha milik desa. Nah tinggal sekarang cari sponsor, cari siapa yang mau mengelola ini. Biasanya orang yang mengelola ini kalau marketnya udah jelas. Saya pikir itu. Nah ini nanti pemerintah bisa memfasilitasi ke sana. Like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH country limit. I don't need a guide. Follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right. Like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH country limit. I don't need a guide. Follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Flashing red lights, driving at night. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute.
at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth. If I lose it all, slip and fall, will you laugh at me? If I lose it all, lose it all, oh. If I lose it all, slip and fall, I will never look away. If I lose it all, lose it all, lose it all. If I lose it all.
Kupanggil ia ibu, perempuan yang menyimpan satu birahi untuk Rama yang menolaknya, menerima kobaran api dan rintihan yang mengalirkan kesucian cinta. Berabad kupanggil ia ibu yang sendirian dan menangis, menanti benih-benih berabad tak tumbuh menjadi kehidupan, hilang liar dan gundukan tanah dengan rumput kering. Kupanggil ia ibu yang berias daun bayam, menanam tiwo untuk 100 bocah lapar dan mengulas dahaga dengan harum keringatnya. Kupanggil ia ibu yang bercermin gerimis sepanjang musim, menghitung jumlah sawah berhektar dan kebun limun kebijaksanaan. Aku menangis melihat 1000 lelaki memperkosaku tak henti-henti. Bagaimana Pak Kapus ini tadi ada bacaan puisi? Luar biasa. Luar biasa ya. Ibu siapa namanya? Saya Dwika. Bu Dwika. Iya. Bu Dwika juga mantap. Saya tidak mengira di sebuah desa yang jauh dari kota ternyata ada yang membaca puisi sungguh meresapi dan mendengarnya itu terasa apa ya? Terasa merinding. Merinding. Ini baru latihan karena mau untuk lomba Pak nih. Baru latihan. Kebetulan saya juga punya anak buah yang pandai baca puisi. Nanti boleh kolaborasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kepala Pak Kapus. Ya. Ini Pak Kadus, bagaimana? Ini latihannya sudah berapa hari? Baru 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Ini adalah merupakan program dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Ponorogo yang pada episode ini akan menampilkan apresiasi sastra se-Kabupaten Ponorogo dan kami adalah segelintir perwakilan dari Kapanewon Sambingan. Oke, siapa yang mengarang puisi ini? Bareng-bareng. Gimana Mas siapa? Oh, saya Wiwit Pak. Mas Wiwit, ini yang ngarang ini. Kalau beberapa yang barusan dibaca itu karyanya penyair perempuan dari Bali Mbak Rusmini. Oh Mbak Rusmini. Tapi kalau rangkaian naskah kami coba bedah bersama sebagai media pembelajaran juga karena ini baru pertama kali. Ya. Ide gagasan awal adalah menurunkan kisah dari skenario tembang Jawa. Oke, ini pas latihan ini kita alhamdulillah bisa disaksikan oleh Kepala Pusat Pengembangan dari Kementerian Desa sehingga mensupport mudah-mudahan latihannya bisa menang. Gimana Mbak tadi setelah baca puisi tadi? Oh, perasaannya kalau saya merinding ya Pak. Merinding? Iya. Terlalu menjiwai? Iya. Sambil membayangkan kalau dikeroyok berapa orang? Isinya itu seperti apa? Iya, iya. Jadi yang baca juga merasa merinding. Iya Pak, karena kalau misalnya kita tuh hanya baca di mulut aja, itu nanti kita powernya nggak keluar dan nggak terasa gerah gitu Pak. Kalau memang kita tuh membaca dengan sungguh-sungguh dan dengan power meresapi, itu nanti kita selesai baca pasti berkeringat, gerah gitu loh. Jadi semua energi itu keluar. Saya kira saya doang tadi. Sampaikan, iya, saya tersampaikan seperti itu. Nah, ini merinding tapi bukan takut halus ya. Iya bukan. Iya iya. Mungkin bisa dikoreksi atau bisa kasih masukan juga dari anak buah saya tadi. Siapa yang bisa koreksi mungkin? Gak apa-apa ini sambil belajar. Silakan. Wah, nggak berani sudah sebenarnya. Tadi maknya masuk sini langsung udah bilang Itu udah pemain jadi Pak. Kalau beliau, kalau kami memang ini dari berbagai kriteria, berbagai basic, berbagai keahlian. Ini Mas yang tengah adalah seorang seniman dari batik asli. Nanti kalau berkenan bisa rawuh ke batiknya. Tadi pas waktu gaya bergaya tadi sambil menikmati olah tadi. Kemudian tadi Pak Kepala Pusat belum lihat nih. Boleh ditampilkan sekali lagi boleh nggak? Untuk lihatin tadi. Ya, silakan. Yang satu. Mas Agung, Pranata Panggung. Oh, Pranata Panggung. Supre adalah seorang seniman dari kesenian, sinden. Ya. Ini anak-anak saya yang kebetulan di grup sastra kami rekrut karena sudah banyak ikut Mocopat dan juga Langan Carito. Ya. Kalau saya hanya modal ngomong doang. Oke. Kita dari Kementerian Desa mengapresiasi sangat luar biasa latihan ini, tapi Pak Kapus pengen lihat lagi seperti yang tadi ditampilkan di depan. Izin Pak Kapus bisa lagi Pak ya. Silakan. Ayo, monggo Mas.
Diusnya tumeking wayahe mangsa kala. Tata keteping kang amurba jagat, tatas titis teteping pesti, gya hambuka wiwaraning kang ladya nedeng-nedengi. Wiwara kabuka pyak langsmi gumbala girinadya sarana mijring punang jabang bayi. Sinantan lairing punang jabang bayi purbaning kang kosok minangka sarana gumraling jagat anyar tan saged kasilaki gesaning titah ing madya pada kasinungan sifat watak patang perkara jumbuh nglawan kiblating manungsa kacandra kiblat 4, 5 pacet ginambaran ing agesang nenggih mantenging cipta rasa karsa lan karyane. Mijil catur hawa alwanah amarah supyah lan mummainah den gambaraken sarana warna mutmainah den gambaraken warna putih supyah den gambaraken warna kuning utawa jene amarah den gambaraken warna abang alwamah den gambaraken warna ireng Anakmu bukan milikmu, tapi milik zamannya. Sejarahnya, tantangannya, jangan biarkan ia menjelma sepertimu. Biarkan ia memiliki semua jawaban bagi zaman. Tepuk tangan. Bagaimana pendapatnya Pak Kapus? Luar biasa. Bagus. Semangat latihan juga baru sekali ya.
3 kali. Ya. Peraga baru 2 kali, Pak. Baru artinya bakat memang alamiah sudah terbentuk secara lahiriah. Ini sudah bisa 3 kali latihan, 2 kali pakai alat, tapi sudah layak tampil bagi saya. Sudah layak tampil di umum. Ini potensi menang kayaknya Pak ya? Ya. Ini satu kabupaten atau provinsi? Kabupaten. Oh, satu kabupaten ya? Kalau ini penari Bali.